Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Setiawati dengan nomor identitas mahasiswa 20190520154 dari kelas Al-Quran Hadis F yang diampu oleh dosen Dr. Halim Purnomo. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah individu yang berjudul Kriteria Masyarakat yang Edukatif. Di makalah kali ini ada beberapa pengertian dasar. Yang pertama, kriteria. Kriteria merupakan salah satu dasar untuk mengukur penilaian seseorang yang membedakan antar individu karena pada dasarnya manusia itu berbeda-beda dan berhak untuk memilih kehidupannya agar mendapat penilaian yang cukup baik bagi orang lain. Penilaian sendiri dalam hal proses belajar dan mengajar, karena keberhasilan proses belajar dan mengajar dicapai dengan efisiensi, efektivitas, dan relevansi serta produktivitas dalam hal mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah hubungan satu orang atau kelompok yang hidup secara mengelompok pada daerah yang ada dan saling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, itu ada edukatif. Edukatif sendiri mempunyai arti interaksi yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan yang mendidik dalam rangka mengantarkan agar siswa ke arah dewasa agar mengerti dan paham akan pendidikan yang ditempuh di kemudian hari dan selanjutnya. Proses edukatif sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ada sebuah tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, ada pesan yang akan disalurkan. Yang ketiga, adanya pelajar serta guru. Yang keempat, adanya metode dan situasi juga penilaian. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai masalah pendidikan yang menjadi suatu pedoman bertindak dan sebagai solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan dari aktor ataupun pemerintah yang berpengaruh dalam pendidikan. Di sini akan lanjut di pembahasan. Saya akan membahas beberapa poin yang terdapat di pembahasan sendiri. Yang pertama, ada hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat sudah semestinya memiliki kultur yang terbentuk dari anugerah Allah Subhanahu wa taala dan harus senantiasa dijalankan sehingga memberikan kontribusi terhadap keberagaman bangsa. Bangsa yang maju tentu menghargai keberagaman sebagai suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk menghantarkan kemaslahatan pada umat dan bangsa. Terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang mempunyai arti, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti." Surat di atas menjelaskan bahwa bangsa dan suku yang di dalamnya termuat nilai-nilai budaya dan dalam potret masyarakat saat ini mengalami reduksi yang sangat besar sehingga lokalisme pada suatu suku menjadi terancam. Masyarakat yang edukatif mempunyai suatu visi yang jarang nampak belakangan ini. Pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian penting masyarakat tentu harus mendapatkan revitalisasi oleh seluruh stakeholder di lingkungan masyarakat. Birokrasi yang menjadi regulator pendidikan tentu mengharuskan adanya setiap sistem yang formal terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang tersistem dan terstruktur. Untuk itu, setiap masyarakat harus merespon regulasi pendidikan oleh pemerintah dengan bertindak tidak apatis. Menurut Murtadlo Muntahari, manusia merupakan makhluk yang serba dimensi
dalam hakikat manusia sebagai makhluk sosial memberikan suatu dimensi-dimensi yang terdiri atas 6 dimensi. Di antaranya ialah yang pertama, dimensi pertama, manusia layaknya sama seperti hewan yang membutuhkan makan, minum, menikah, dan istirahat agar manusia dapat merasakan tumbuh dan berkembang. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang etis sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi yang ketiga, manusia memiliki perhatian terhadap keindahan sehingga menjadikan nilai estetika sebagai penyempurna dalam pandangan mata. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan sebagai sebuah bentuk pengabdian atas anugerah yang telah diberikan Tuhan berupa nikmat-nikmat yang semestinya disyukuri dengan senantiasa patuh dan dalam menyembahnya. Dimensi yang kelima, manusia memiliki potensi ganda dalam dirinya karena diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, pikiran, dan kehendak bebas sehingga mampu menjaga hawa nafsu dan memberikan unsur keseimbangan dalam hidupnya. Dimensi yang keenam, manusia mampu mengenal dirinya karena pada hakikatnya manusia memiliki unsur akal dan hawa nafsu sebagai sebuah media pengenalan atas dirinya. Dari dimensi keenam di atas, hakikat manusia sebagai makhluk sosial menjadi cikal bakal terciptanya dimensi pendidikan yang teramat penting bagi kemajuan suatu bangsa atas komponen-komponen yang terkandung dalam diri manusia. Gerakan sosial atau social movement yang terjadi pada masyarakat menjadikan sebuah perkembangan nilai yang patut dipertahankan dan didukung oleh masyarakat. Tentu dari masifnya gerakan sosial pada masyarakat mampu memberikan andil terhadap ranah pendidikan yang berbasis edukatif. Sangat penting peran manusia dalam bersosialisasi. Dengan hakikat makhluk sosial, manusia memiliki pola interaksi yang dilakukan sebagai bentuk komunikasi. Tentu, kegiatan dalam bersosialisasi sebagai makhluk sosial tidak akan tercapai dengan tuntas apabila manusia tidak mengetahui perannya dalam masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu peran masyarakat dalam memberikan nilai edukatif dan pendidikan. Tentu pendidikan tidak hanya terbatas dengan lingkungan sekolah yang cenderung bersifat formal. Dunia sosial memiliki andil dan peran besar dalam kontribusi kognitif, afektif, dan psikomotorik individu dalam menyelami dunia sosial yang realistis. Dengan itu, sudah semestinya manusia mengambil peran positif yang membangun dunia sosial dan peradaban yang maju. Selain itu, memberikan pengalaman dan pengaruh bagi anak juga memiliki peran dalam pendidikan. Beberapa peran masyarakat terhadap pendidikan yaitu yang pertama, masyarakat berperan dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan sekolah agar tetap membantu mendukung cita-cita serta kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat juga menyediakan tempat pendidikan seperti gedung museum, perpustakaan, panggung budaya, kebun binatang, dan lain-lain. Masyarakat menyediakan berbagai sumber untuk sekolah, seperti petani, peternak, saudagar, dokter, polisi, dan sebagainya. Dapat dipahami oleh masyarakat, memiliki peran dalam dunia pendidikan dalam mengawasi serta mendirikan jalannya pendidikan serta menyediakan tempat-tempat untuk menempuh pendidikan dengan sumber-sumber yang tersedia. Lingkungan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan merupakan suatu kegiatan pendidikan yang mempunyai peran dalam mengembangkan individu dan sosial menuju bangsa yang cerdas dan lebih berbudaya serta beradab yang baik. Dalam hal ini, dunia sosial masyarakat tentu harus memiliki kekuatan dalam berbagai stakeholder yang terjaring sebagai
basis yang kuat untuk memajukan dan menumbuhkan pendidikan di tengah kehidupan masyarakat. Sifat korelatif lingkungan masyarakat dapat tergambarkan dari bagaimana pola interaksi yang terjalin dengan muatan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apabila masyarakat memiliki kecenderungan amar ma'ruf nahi mungkar, tentu ada sebuah pola yang sehat dalam interaksi yang terjalin sehingga arah orientasi pada masyarakat menuju pada sebuah kemaslahatan umat. Pembahasan yang ketiga yaitu metode dalam mengedukasi. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 4 yang berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat di atas memiliki penjelasan secara lugas mengenai golongan atau kelompok masyarakat yang senantiasa menyeru kepada yang kebajikan dan mencegah kepada yang mungkar. Maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kelompok masyarakat tersebut sebagai orang-orang yang beruntung. Setiap penerapan dakwah yang terstruktur dalam lingkup masyarakat, tentu setiap tindakan memiliki tolak ukur yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga beragam pola interaksi dan komunikasi yang terjalin lebih mengacu kepada komunikasi dan pendekatan secara kultural sebagaimana dahulu Rasulullah aplikasikan kepada orang-orang Arab jahiliyah masa lampau. Adapun yang terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ayat di atas mempunyai 3 metode. Yang pertama, dengan hikmah atau bijaksana, yaitu masyarakat yang memberikan transfer nilai dengan cara tegas dan bijaksana, tentu mendapatkan feedback yang memberikan sebuah keyakinan yang terpatri kuat dalam jiwa masyarakat. Tentu kebijaksanaan menjadi suatu hal yang penting dalam menyebarluaskan ilmu dan mengedukasi. Hikmah yang dimaksud dalam konteks ayat ini yaitu tegas dan mampu memberikan nilai kebenaran dengan kebijaksanaan sehingga mampu memberikan nilai kebaikan secara objektif. Yang kedua, dengan pengajaran dan nasihat yang baik, yaitu mempunyai masa produktif, tentu haruslah memberikan sebuah penyampaian dan ajakan yang bersifat persuasif guna mengatasi terjadinya hal-hal yang kontraproduktif. Rasulullah dalam salah satu metode dakwahnya menggunakan sebuah nasihat-nasihat dan pengajaran yang baik. Yang ketiga, berdebat atau berdialog dengan baik, yaitu dengan diadakannya diskusi menjadi suatu metode yang menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dan sarana bertukar pikiran dengan adanya inklusivitas yang terkandung dalam syarat diskusi yang terjalin. Tentu dibutuhkan adanya peran masyarakat dengan memobilisasikan diskusi dengan topik yang relevan dan menarik atau dengan isu yang terkini. Dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang edukasi tentu memiliki suatu nilai yang memberikan suatu transformasi sosial dengan adanya gerakan-gerakan yang berlandaskan agama dan intelektual. Pendidikan merupakan suatu hal yang memiliki urgensi tinggi dalam komponen masyarakat. Dengan adanya hakikat manusia sebagai makhluk sosial, tentu selalu ada pola interaksi yang menyertai setiap perkembangan masyarakat. Masyarakat seringkali lupa akan pentingnya pendidikan sebagai suatu hal yang penting dan menciptakan sebuah kemaslahatan umat dan bangsa. Transisi sosial dari keadaan yang sebelumnya gelap hingga keadaan yang cerah tentu memerlukan proses interaksi yang membuka cakrawala berpikir dari masyarakat. Dari berbagai perspektif, masyarakat dapat dipandang sebagai kumpulan
makhluk sosial yang memiliki budaya dan nilai-nilai terkandung di dalamnya. Untuk itu, selalu ada suatu hal yang berbeda antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, dan perbedaan tersebutlah yang menjadi sebuah edukasi yang harus diaktualisasikan dalam dunia masyarakat yang memfiltrasi setiap pelajaran dengan pelajaran yang selalu hadir. Dalam perspektif Islam, konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang terkandung dalam surat Al-Imran menjadi suatu cikal bakal terjadinya sebuah transformasi sosial dengan kekuatan kelompok-kelompok sosial yang memberikan edukasi yang intens di tengah kehidupan masyarakat. Sekian dari presentasi makalah individu yang saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.